Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ustaz. Sama-sama. Pemirsa, sekarang tamu kita adalah Al Ustadz Haji M. Nuh MPD, Ustadz ya. Ini tamu kita ini istimewa. Beliau ini adalah anggota DPD RI dan sangat familiar dan dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara karena ketika beliau jadi anggota DPD RI, semua jajaran pengajian, guru justru yang lelah memenangkan Pak Ustadz M. Nuh. Apa kegiatan ini sekarang Ustadz? Adalah dalam rangka reses ini? Belum. Ini kalau dalam di DPD dan DPR itu sama. Ini masa sidang di ibu kota istilahnya. Kebetulan lagi ada longgar, pulang dulu. Besok udah jalan lagi. Nanti Februari pertengahan itu sampai Maret itu banyak di daerah. Pengajian masih penuh nih, Ustaz? Masih? Ya ada ya. Karena kadang-kadang seperti umpamanya jadwal khutbah Jumat, biasa pengurus masjid itu kontak. Ini jadwal Ustadz, ya mohon maaf nanti digantikan aja lah dulu. Kalau pas di sini nggak masalah gitu. Nah, jadi sebagian maklum lah kondisi itu. Masih di Persis Ustadz? Saya dengar masih. Menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam ya Ustaz ya? Iya, kemarin muktamar yang baru saya di Majelis Penasehat di pusat, di PP Persis, meskipun yang di wilayah masih belum dilepas ya, karena belum muswil. Dan lagi pula mungkin para anggota masih menginginkan Ustadz ini untuk kita serahkan Persis. Begini nih Ustadz, ini lagi marak ini isunya, polemik pro dan kontra tentang sistem proporsional tertutup dan juga sistem proporsional terbuka. Ini awalnya kronologisnya beberapa kader partai, 6 orang ya, ada dari PDIP, ada dari Nasdem menggugat undang-undang tentang sistem proporsional terbuka, dan mereka menginginkan sistem proporsional tertutup dengan alasan proporsional terbuka katanya memakan banyak biaya, terus kemudian menciptakan iklim yang tidak sehat karena orang yang banyak duit yang justru menang, sistem kaderisasi di partai katanya terhambat, terus kemudian juga ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya pemilu itu pesertanya adalah partai politik. Melihat polemik ini, Pak Ustadz sebagai salah seorang anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia dan juga pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara 2 periode Ustadz ya, dan juga punya pengalaman 3 kali bersentuhan dengan konstituen. Apakah alasan-alasan yang disebut tersebut memang begitu adanya? Bagaimana tanggapan Ustadz tentang pro dan kontra isu ini, Ustadz? Iya, yang pertama mungkin kita soroti gugatan ke Mahkamah Konstitusi MK. Itu betul ya, karena undang-undang bila dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka ujinya ada di MK. Betul. Kalau di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Sementara MK juga Mahkamah Konstitusi keputusannya itu final dan mengikat, ya, final and binding ya. Jadi ini juga tentu para pengambil keputusan, artinya hakim-hakim di MK itu harus betul-betul serius karena keputusannya akan berdampak luas dan final mengikat, nggak ada banding lagi. Ya. Saya pikir ini hal yang perlu kita pahami. Posisi Mahkamah Konstitusi begitu sentral dalam menghadapi masalah-masalah seperti yang kita bicarakan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Ini hal yang memang harus kita perhatikan. Adapun kemudian
pihak-pihak yang meragukan karena memang mau tidak mau Mahkamah Konstitusi itu kan dipilih oleh DPR. Ya, tentu ada proses ya. Apakah ada yang namanya balas jasa dan sebagainya? Itu hal yang mudah-mudahan tidaklah senaif itu. Kita berharap di negeri yang kita cintai ini masih banyak orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang punya kepribadian baik, integritas dan sebagainya. Saya pikir itu. Yang kedua, demokrasi, ketika kita berbicara tentang demokrasi dan menganut demokrasi, meskipun semua orang itu biasa bicara atas nama demokrasi. Bahkan dulu ketika perang dingin antara blok barat dan blok timur, orang-orang timur itu juga menyebutkan demokrasi sosialis dan sebagainya. Padahal demokrasi itu kan akar ideologinya, akar pemikirannya itu adalah liberalisme ya. Yang di sana one man one vote ya dan sebagainya. Artinya individu itu punya pengaruh besar. Nah, dalam kaitan dengan partai politik dengan pemilu umpamanya, maka arah demokrasi kita itu adalah arah, meskipun orang sebut transaksional, itu sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan istilah itu, tetapi ikatan ya sosial kontrak ya, kontrak sosial antara orang yang mewakili, yaitu anggota dewan katakanlah atau calon, dengan masyarakat itu kan terbuka. Nah, jadi ketika digunakan proporsional terbuka, ya bahkan kalau mau lebih konkret lagi sistem perwakilan kita itu distrik itu memang betul-betul dia wakil kita karena satu dapil satu orang ya, dia punya kekuatan ya, legislasinya dia punya kekuatan, budgetingnya dia punya kekuatan, kontrolingnya juga punya kekuatan kalau mau kuat betul gitu. Tapi sudahlah, proporsional terbuka itu sudah sesuatu yang dekat ya antara masyarakat pemilih dengan orang yang dipilih tadi itu. Orang bilang dengan proporsional terbuka tidak seperti jual kucing di dalam karung. Walaupun sekarang kucing banyak juga yang dijual belikan. Kalau dulu kucing kan nggak dijual belikan. Sekarang kucing-kucing itu mahal juga gitu ya. Kucing yang cantik-cantik itu. Nah, jadi saya pikir logika yang muncul dalam dunia politik kita ya tentu saja ada plus minusnya. Tetapi secara umum dengan semangat demokrasi dan sebagainya, saya pikir proporsional terbuka itu lebih dekat. Orang bisa menuntut kepada siapa yang dia pilih dan sebagainya. Tapi ada evaluasi yang saya tangkapkan begitu. Ada evaluasi dalam proses pemilu yang 3 kali sejak proporsional terbuka diberlakukan, mulai dari pemilu 2009, 2014, dan 2019. Bagi orang-orang yang pro terhadap proporsional tertutup, mereka alasannya itu bahwasanya proporsional terbuka ini menciptakan calon-calon legislatif yang bukan berakar dari kader lewat proses pengkaderan, tetapi lebih bernuansa atau terpilih karena ikatan transaksional dengan konstituennya. Menurut Ustadz, apakah alasan ini benar? Kemudian, apakah dalam proporsional tertutup itu juga tidak memunculkan transaksi baru? Apa gimana menurut alasan-alasan yang dikemukakan ini kira-kira? Iya, kalau kita merujuk kepada salah satu tokoh lah demokrasi itu, Churchill dari Inggris ya, Perdana Menteri Inggris pada saat Perang Dunia Kedua. Memang demokrasi bukan yang terbaik, dan demokrasi itu built-in error, ada hal-hal error yang terjadi. Tapi kata beliau kan kita belum menemukan pola yang lebih bagus, sehingga ada social control. Karena kita menggunakan sistem demokrasi bukan monarki, yang tidak perlu dipilih para pemimpinnya, para kepala negara, wakil-wakilnya juga ditunjuk oleh yang berkuasa dan sebagainya. Jadi saya pikir itu hal-hal yang plus minusnya demokrasi. Ya, tidak bisa dipungkiri ada transaksional, ada NPWP nomor piro andi piro. Saya pikir ini hal-hal yang perlu diedukasi lah masyarakat kita. Jadi kan kita umpamanya kalau pepatah orang kampung-kampung lah, jangan karena marah kepada tikus rumah dibakar. Betul, gitu kan. Bagus tikus saja yang diracun ya, atau dinding lumbungnya tadi dirapatkan gitu kan. Nah, jadi ya, salah satu upaya betul ya, itu menggugat, tetapi dalam konteks ke publik ya, masyarakat kita umumnya
tadi umpamanya ternyata dari 9 fraksi di DPR RI, 8 fraksi cenderung kepada proporsional terbuka. Itu kan sudah gambaran, ya mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menjadikan ini sebagai pertimbangan, bukan persoalan tren di masyarakatnya, tapi ini persoalan kebijakan politik yang menyangkut publik, kan begitu. Nah, sementara dengan proporsional tertutup, kita betul-betul gelap ya. Apalagi kalau mau disoroti umpamanya partai-partai yang punya orang ya sudah mendapatkan selama ini kursi dari setiap dapil atau kebanyakan dapil, maka dia bisa nutup sehingga publik tidak tahu siapa yang dicalonkan. Ya, apakah semata-mata karena pimpinan partai? Ya itu kan ini persoalannya kan bukan ngurusi partai saja, tapi ngurusin publik gitu, ngurusin masyarakat, bagaimana menindaklanjuti aspirasi dan sebagainya. Jadi saya pikir sudah sangat baguslah partai menjadi fasilitator bagi orang-orang terbaik di bangsa ini untuk bisa masuk ke lembaga legislatif. Itu menarik tadi yang Pak Ustadz bilang, justru dalam proporsional tertutup itu peran dan otoritas partai itu besar. Yeah. Jadi ada kecenderungan oligarki di situ kan, artinya susah melakukan kontrol karena memang atau pertanggungjawaban anggota legislatif yang terpilih dia ke partai bukan ke konstituen karena memang dia dipilih oleh pimpinan partai, balas jasa seperti itu. Salah satu hal-hal minus ya menurut Ustadz, bahwasanya proporsional tertutup itu salah satu minusnya. Pertanyaan di masyarakat ini kok ngotot, kan sudah ada sebenarnya keputusan tentang MK tentang proporsional terbuka ini di 2028 kan? Yeah. Kok ngotot salah satu partai dan elit politik untuk menggugat undang-undang tersebut untuk diamandemen menjadi proporsional tertutup? Itu satu nih, pertanyaan di publik, ada semacam keresahan-keresahan. Kemudian yang kedua, keresahan di publik itu juga dilihat dari kronologis gugatan, dimulai dari 6 orang yang kader berbagai macam dan ada beberapa kader yang justru berseberangan pendapatnya dengan partai, kayak ada kader Nasdem, padahal Nasdem secara partai proporsional terbuka ya. Ada menurut Ustadz ini ada desain nggak ini? Artinya situasi ini, pencabutan ini, gugatan ini bukan semata-mata kepentingan caleg, tetapi ada desain yang lebih besar, semacam oligarki kepingin ya legislasi ini berubah atau dibeli. Apalagi Ustadz bilang kan ternyata MK ini kan dipilih oleh partai politik, artinya irisan politik tidak terlepas. Anggota-anggota MK ini kan, gimana menurut Ustadz asumsi-asumsi lah kita katakan di masyarakat seperti itu? Iya, yang namanya asumsi tentu saja kata anak-anak muda kita maybe yes, maybe no ya, bisa iya, bisa tidak. Tinggal nanti. Tapi dari perilaku politiknya ini Ustadz, orang indikator orang melihat dari perilaku politiknya aneh gitu loh. Iya. Gimana? Itu bisa dianalisis kan, bisa dibedah dan sebagainya. Tentu saja tidak bisa kita pungkiri, pastilah ada permainan di balik semua itu. Tinggal siapa yang bermain dan untuk apa ya. Ya, para legislator pun dia kan jelas punya kepentingan untuk konstituen, untuk di samping partainya, di samping yang lain-lain dan sebagainya itu. Tinggal mungkin yang sangat penting adalah argumentasi. Ya, itulah yang akan dinilai oleh MK ya. Hakim itu pasti akan memprioritaskan perhatiannya kepada apa yang diungkapkan, alasannya, ya, latar belakangnya dan sebagainya. Kemudian nanti akan diputuskan. Ya, persoalannya memang banyak ya, apalagi sekarang ada semacam keraguan-raguan di tengah-tengah masyarakat, ya, kecurigaan bahwa ini adalah keinginan ini itu dan sebagainya. Hal yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja karena itu realitas masyarakat dan masyarakat mempunyai pandangan, punya aspirasi. Itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan dengan bisa dibacanya
hal-hal yang demikian, maka para pimpinan, para legislatif dan sebagainya itu menjadikan itu sebagai masukan. Ya, saya pikir kecurigaan, ya apa perkiraan-perkiraan yang seperti itu nggak bisa dinafikan, ya. Nah, lalu kemudian biasa dalam segala hal sebuah kebijakan itu kira-kira siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan. Nah, ini juga biasanya bisa mengungkap gitu ya, apa sesungguhnya di balik semua itu. Walaupun tentu saja Mahkamah Konstitusi sekarang di ujungnya, bagaimana keputusannya kita nantikan. Ini diharapkan bisa objektif dan kebijakan yang menguntungkan banyak orang, bukan kelompok tertentu gitu ya. Kalaupun ada lobby, tentu nggak bisa kita pungkiri, tapi ada etika ya di kalangan hakim dalam ketika memproses sesuatu, apakah di pengadilan umum ataukah di Mahkamah Konstitusi, itu nggak boleh, dia harus objektif kepada apa yang tertulis, dan karena mereka adalah para pakar tata negara, tentu saja berpikir untuk nasib bangsa ini ke depan kira-kira bagaimana. Secara pribadi Ustadz percaya kredibilitas MK ini betul-betul masih independen gitu loh. Kalau independen dalam pengertian betul-betul, ya kita juga, mereka juga manusia ya. Tetapi yang jelas saya pikir di antara mereka juga ada orang-orang yang punya tanggung jawab, ya, merasa bahwa apapun yang mereka putuskan, karena kita lihat beberapa, katakanlah seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat ke Mahkamah Konstitusi, itu kan keputusannya inkonstitusional bersyarat. Artinya sudah ada ya. Dalam beberapa hal umpamanya ada pendapat yang berbeda, dissenting opinion dan sebagainya. Saya pikir ini keberagaman yang menarik ya untuk dikelola, karena dengan proses politik mereka sampai ke Mahkamah Konstitusi, nggak bisa kita kesampingkan bahwa itu akan ada katakanlah balas jasa ya dan sebagainya, nggak mungkin bisa dikesampingkan begitu saja gitu. Saya pikir publik kita tentu saja mestinya ini kegiatan-kegiatan seperti ini ya, aspirasi masyarakat, survei dan sebagainya mestinya diangkat terus. Karena kalau kebijakan katakanlah MK memutuskan proporsional tertutup sementara publik menginginkan proporsional terbuka, maka ada jarak ya, ada jarak. Ini kan persoalannya bukan persoalan hitam putih, tapi persoalan kebijakan yang mempengaruhi banyak hal gitu ya. Dinamika masyarakat juga di samping para caleg juga nggak bersemangat gitu ya. Masyarakat juga ya tidak peduli dengan realitas yang ada. Padahal ketika pemilu-pemilu yang lalu yang dibarengkan dengan Pilpres sejak 2019, itu perhatian masyarakat terbesar ke Pilpres karena jelas. Kemudian baru DPR, nanti baru DPD dan sebagainya. Kalau DPR, yaitu partai politik tadi di pusat, provinsi dan kabupaten kota tertutup, maka masyarakat hanya akan bicarakan presiden dan DPD gitu, karena orangnya jelas ya. Betul. Yang lain nggak jelas, dan tingkat bisa jadi orang males, cukup milih Pilpres saja, presiden dan juga DPD karena orangnya jelas, sementara partai orang banyak yang apolitik sekarang, artinya tidak begitu respect kepada partai politik. Dan bisa jadi akan terjadi mundur besar-besaran caleg ya. Iya. Karena tidak ada guna dia melakukan atau kedekatan dia dengan rakyat kalau dia tidak dekat pimpinan partai, karena pimpinan partai nanti yang akan memilih siapa yang masuk. Jadi dari sisi demokrasi nih menurut Ustadz ada langkah mundur. Iya. Mestinya kan maju terus. Publik ikut menguji kalau perlu siapa yang jadi caleg itu. Katakanlah ada, kalau di calon independen itu ada berapa dukungan yang bisa dia dapatkan, sehingga tidak terbuang anggaran untuk proses ya memasukkan para BCAD, bacalek itu ke partai. Ya, bisa 100%, katakanlah di satu dapil 10 kursi untuk DPR RI umpamanya di Sumut ini 1, 2, dan 3, kan cukup 2 aja, 1 gitu ya kan, karena untuk dapat 1 aja sudah cukup berat itu gitu ya. Maksimal 3 lah katakanlah, nggak usah 10, dan itu kan biayanya besar gitu. Ada yang menarik tadi ungkapan Ustadz tadi. Yang pertama itu MK ini kan menguji undang-undang. Sementara yang di bawahnya diuji oleh MA. Gugatan ini kan menguji undang-undang tentang proporsional terbuka atau proporsional tertutup.
kewenangan atau otoritas membuat undang-undang ini kan di DPR. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya MK menafsirkan ini proporsional terbuka, ini kan sub cabang ini. Ya. Berarti kan dia justru membuat undang-undang yang bukan ranah dia. Dia hanya memutuskan apakah proporsional terbuka ini atau tertutup ini menyalahi undang-undang yang induknya itu adalah pemilu, peserta pemilu adalah partai politik. Bagaimana tafsiran tentang pemilu partai politik itu, apakah calegnya terbuka atau milih partai, itu kan sudah tafsiran. Ya. Ini yang di kalangan ahli hukum, di kalangan ahli undang-undang dan juga masyarakat elit politik melihat ini bukan ranahnya MK. Bagaimana menurut Ustadz, ada opini atau pandangan seperti itu? Kalau saya melihat yang di judicial review, diuji materi itu adalah pasal tertentu dari Undang-Undang Pemilu yang terkait dengan pencalegan ya, atau sistemnya proporsional terbuka atau tertutup. MK hanya mengabulkan atau menolak, itu saja gugatan itu. Meskipun MK punya kewenangan ultra petita istilahnya ya, artinya dia menjawab lebih. Katakanlah ternyata meskipun yang digugat satu pasal, bisa saja pasal terkait yang lain dia jawab juga, itu bisa, ya bisa. Jadi kadang-kadang MK bahkan diuji 1-2 pasal dibatalkan semua undang-undang itu dan sebagainya. Nantinya yang akan memperbaiki setelah keputusan MK itu adalah pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, diperbaiki. Tapi kalaupun tidak diperbaiki, maka poin itu yang digugat tadi sudah tidak berlaku kalau dia diterima gugatannya. Nah, kira-kira begitu saja. Jadi tetap bahwa MK melaksanakan tugasnya menguji apakah undang-undang atau ayat tertentu, pasal tertentu dalam undang-undang itu bertentangan nggak dengan Undang-undang konstitusi dasar. ya, undang-undang dasar, itu saja. Artinya proses gugatan ini sudah sesuai dengan prosedur sebenarnya. Menurut saya tepat bahwa itu memang gugatnya ke MK. Tinggal bagaimana MK memutuskan, itu internal MK gitu. Oke. Di kalangan, kan ini Ustadz ini ada reses lah ini ya. Ya. Di berbagai kalangan ketemu dengan juga politisi, masyarakat, baru ketemu dengan Ustadz kan ada di pengajian. Kalau aspirasi dari bawah melihat pro dan kontra ini seperti apa? Ustadz melihat masyarakat itu maunya seperti apa pemilu? Apakah seperti sekarang ini sudah bagus, atau mereka justru lebih senang dengan gagasan proporsional tertutup seperti gugatan itu? Gimana Ustadz melihat? Yang perlu difahami bahwa tidak sedikit masyarakat yang apatis ya. Masa bodoh, nggak peduli dengan pemilu, dengan partai politik dan sebagainya. Dengan proporsional tertutup tambah nggak peduli. Tapi kalau katakanlah kawannya, familinya jadi caleg gitu ya, mungkin dia dengan partainya tidak terlalu tertarik, tapi dengan kawannya dia berharap kawannya yang baik itu bisa menjadi anggota dewan yang mampu nantinya menyuarakan aspirasi masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat wait and see ya, menunggu dan melihat ini gimana gitu. Kadang mereka juga kalau ditanya banyak yang tidak peduli dengan keadaan ini. Nah, kalau ini tambah tertutup tambah nggak peduli. Perkiraan saya begitu gitu. Menurut Ustadz apa akan ada gejolak secara sosial politik lah kalau kemudian ini diputuskan MK menjadi proporsional tertutup gitu loh? Paling tidak kekecewaan. Ya, kekecewaan para caleg ya mungkin ya, tidak semangat ya, dan itu berpengaruh ke bawah kan. Ya, untuk apa lagi ngedeketin Majelis Taklim kalau dalam konteks politik ya. Nah, jadi kalau sekarang kan orang berlomba-lomba memasarkan dirinya supaya dikenal dan untuk apa dekat sama rakyat kalau ternyata yang menentukan nanti pimpinan partai. Siapa yang dekat, siapa pemilih pimpinan partai, siapa saudaranya, siapa yang loyal, itu nanti yang akan terpilih ya. Jadi ada efek psikologisnya itu ya, Ustaz, jadi tambah tidak peduli masyarakat. Tambah tidak peduli ya. Terakhir ini Ustaz, ini kan dalam proses gugatan ini kan, ini sudah mulai sidang dan banyak pihak juga yang mengajukan sebagai lembaga terkait, beberapa partai politik, beberapa lembaga pemilu ya, juga menyertakan surat ke MK agar dilibatkan sebagai pihak lembaga terkait. Apa himbauan Ustadz ke MK menyangkut
pengambil keputusan tentang polemik pro dan kontra undang-undang tersebut, kemudian ke elit politik dan ke masyarakat terkait dengan yang sedang pro dan kontra ini, Ustaz. Iya, tentu saja saya masih percaya hakim-hakim MK itu orang-orang pilihan. Ya. Orang-orang pilihan, karena memang dipilih kan. Iya, kalau nggak dipilih, nggak terpilih, ya nggak naik gitu ya. Nah, karena itu teringat dulu waktu mahasiswa ada pakar kebijakan publik, termasuk keputusan MK ini kan kebijakan publik. Iya. Kebijakan publik itu harus dibangun berdasarkan wisdom, kearifan. Jadi apa perlunya masyarakat dan sebagainya secara substansial ini harus betul-betul menjadi pertimbangan, bukan karena interest, karena kepentingan. Karena kalau kebijakan itu diambil berdasarkan kepentingan, maka akan banyak kontroversi. Tapi kalau berdasarkan wisdom, mudah-mudahan bisa diminimalisasi dampak negatifnya. Ya. Jadi kepada para hakim MK, mudah-mudahan menggunakan nurani, ya, wisdomnya, sehingga keputusannya itu betul-betul sesuai dengan wisdomnya masyarakat kita, ya, publik kita di Indonesia ini. Yang kedua, partai-partai politik tentu saja kita dorong untuk bisa membuktikan bahwa mereka itu memang berbuat untuk masyarakat, untuk rakyat, melalui orang-orang yang mereka calonkan. Karena sekarang proses pencalonan, orang-orang yang dekat dengan masyarakat, dan masyarakat itu pada saatnya juga bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada dia. Jadi semakin dekat begitu. Nah, dengan pola seperti itu, maka proporsional terbuka lebih tepat, ya, lebih tepat karena akan membuka kedekatan tadi itu. Nah, oleh karena itu kita menatap ke depan lah supaya negeri ini bisa lebih baik, ya, saling mengontrol. Karena kalau semakin tertutup, kembali ke tertutup itu kan ke belakang, ya, seperti Orde Baru kita kan, iya, yang tahu cuma partai aja gitu, apa anggota dewannya siapa, kita kalau sidang MPR baru, oh itu punya anggota dewan gitu ya. Karena orangnya tidak dipilih langsung, tidak punya ikatan dengan masyarakat tadi itu. Padahal esensi demokrasi itu adalah melibatkan rakyat sebanyak-banyaknya dalam kebijakan publik, dalam proses politik. Kenapa ada keterwakilan? Karena secara geografis tidak mungkin mereka terlibat langsung. Kalau ada ruang harus dilibatkan, Ustaz, ya. Dan esensi demokrasi itu bagaimana membuka ruang demokrasi tahap demi tahap. Artinya proporsional tertutup ini menurut Ustadz justru kita berlaku surut, ya, berlaku mundur, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin. Pemirsa, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.